Lu aja udah miskin, apa yang lu takut rugi? Lu kalau mau hidup lu berubah, ya lu harus melakukan sesuatu yang beda, lu nggak bisa pikir dengan cara yang sama kan. Lu aja bingung sekarang ketika gua ngomong, lu dulu benci sama gua, lu dulu skeptis. Terus sekarang lu pikir-pikir lagi, kok bisa segoblok itu gua ya dulu? Pikir lagi sekarang, kok gua hidupnya bisa segoblok ini ya jadi kayak gini? Coba lu pikir. Masa depan lu itu tergantung apa yang lu lakukan sehari-hari. Yang lu lakukan hari ini bisa mengubah jalan hidup lu ke depannya. Gua punya mentor yang selalu ngajarin gua, fear is not real. Ya, ketakutan itu tidak nyata. Dan lu kenapa? Kan gue bilang tadi, kenapa lu punya pecundang, mental pecundang? Nah, gue bilang tadi, pemenang tuh diprogram, pecundang tuh diprogram. Tapi yang program paling banyak pecundang itu adalah ketakutan yang ditanam oleh keluarga lu sendiri, yang ditanam oleh otak bodoh lu sendiri. Takutan tuh tidak nyata. Takutan tuh tidak pernah nyata. Pecundang tuh selalu ketakutan. Takut ambil resiko. Kalau mulai ini ntar gagal. Kalau belajar sama dia gagal. Kalau mulai ini aku takut rugi kalau mulai. Aja udah miskin, apa yang lu takut rugi? Ya gak? Lu aja duit nggak punya, terus takut ruginya apa? Ini Bitcoin ini scam, aku takut kena tipu nanti sama koin-koin namanya Bitcoin. Lu miskin gitu, gak ada yang perlu takut. Pecundang itu takut hilang duit, investasi di ilmu, nanti dapat edukasinya aku kena tipu, terus aku nggak bisa pakai edukasinya, aku pecundang, aku penakut. Itu penakut. Lu bayangin, lu keluar duit untuk belajar aja kagak mau, gimana lu nggak miskin, bos? Lu kalau nggak bisa lihat celah ya, setelah gue bukain mata lu seperti ini, gue bukain nih mata lu dan lu nggak bisa lihat celahnya, ya lu ditakdirkan untuk hidup jadi gembel dan pecundang. Stop ide di otak lu, di mana lu akan ketemu satu yang kira-kira ini passion lu. Enggak, lu cari industri terdepan. Ya. Zaman dulu kuda jadi mobil, itu lu fokus untuk industri otomotif. Zaman dulu internet itu pertama dimunculkan, lu jangan skeptis dan lu mulai build something on the web. Lu bikin sesuatu di internet, lu bikin Amazon, lu bikin Microsoft, lu bikin Meta, ya lu bikin Facebook. Itu yang harus lu lakukan ketika internet itu ada. Dunia udah berubah, lu gak bisa jadi orang biasa. Orang biasa di zaman nyokap bokap lu itu masih bisa punya rumah, punya motor, weekend bisa ke mall, makan di food court. 20 tahun lagi nggak akan ada namanya orang biasa. Kenapa? Karena semua ini kan tentang ekonomi ya. Ekonomi itu tentang apa? Tentang produktivitas. Ketika produktivitas orang-orang seperti lu, pemalas-pemalas orang biasa itu digantikan oleh robot, lu udah nggak ada gunanya lagi untuk muka bumi ini. Di saat lu gak ada gunanya lagi, lu nggak akan bisa dapat pasangan, lu nggak akan bisa dapat makan yang layak, lu makannya kecoa setiap hari ya. Lu nggak akan bisa punya pasangan. Ya, lu cuma akan nonton bokep virtual itu. Itu arah hidup lu kalau jadi orang biasa ke sana. Jadi orang biasa itu tidak akan ada tempatnya lagi di dunia ini. Lu harus mau lompat. Gua kasih pilihan sekarang ke lu. Itu ada jurang ya, lu bisa lompat ya. Bisa selamat, tapi bisa juga jatuh. Lu pilih untuk loncat nggak jurang itu? 99% yang nonton ini akan pilih nggak usah lompat. Kenapa? Karena kalian takut kalau lompat. Ya kalau lompat terus jatuh gimana? Kalau lompat terus ini gimana? Ya kalau nggak selamat gimana? Kalian takut. Jadi kalau ada dua pilihan, lu lompat lu jadi orang beneran sama lu diem ya jadi pecundang jadi orang biasa, atau lu ada kemungkinan lu lompat terus lu mati, lu kan pilih diem jadi orang biasa. Dunia udah berubah, lu nggak bisa jadi orang biasa. Orang biasa di zaman nyokap bokap lu itu masih bisa punya rumah, punya motor, weekend bisa ke mall, makan di food court. 20 tahun lagi nggak akan ada namanya orang biasa. Gue percaya edukasi itu bisa menyelesaikan semua masalah di dunia, apalagi kemiskinan ya. Karena akar dari segala kejahatan itu bukanlah uang, tapi ketidakpunyaan uang ya. Akar dari segala kejahatan yang terjadi di muka bumi ini, yang terjadi di bawah matahari ini adalah orang yang nggak punya uang. Karena nggak punya uang lah orang jadi begal ya, orang bacok orang di pinggir jalan. Karena nggak punya uang lah orang nembak orang lain untuk ngambil perhiasannya. Semua masalah yang terjadi di dunia ini itu karena orang miskin. Ya, jadi misi hidup gue untuk mengeradikasi orang miskin ini, biar nggak ada lagi orang miskin di dunia ini. Gimana caranya? Cara paling sederhana adalah untuk mengedukasi mereka semua. Di misi hidup gue untuk mengeradikasi orang miskin ini, biar nggak ada lagi orang miskin di dunia ini. Gimana caranya? Cara paling sederhana adalah untuk mengedukasi mereka semua. Itu kenapa gue bangun sekolah fisik ya, dari di NTT ya, di Lombok, di Blitar. Gue bangun sekolah fisik kenapa? Karena ini adalah calling gue, ini panggilan hidup gue. Gue percaya hanya lewat edukasi pecundang seperti kalian tuh bisa diselamatin di negara ini. Apa yang gue bikin di Akademi Kripto itu fungsinya untuk gue bangun sekolah-sekolah gue. Gue mau bangun ribuan. Kalau ini masih on progress, satu lagi gue bangun lagi. Gue masih cari lagi. Jadi kalau ada yang sekolah ya, ada yang punya sekolah yang mau kerja sama, silakan langsung DM gue aja. Itu misi gue mau benerin edukasinya. Gue mau pakai sistem gue sendiri, gue mau bikin style gue sendiri ya. Gue percaya hanya lewat edukasi pecundang seperti kalian tuh bisa diselamatin di negara ini. Makanya gue bikin video-video seperti ini. Karena gue peduli sama kalian dan gue sayang sama kalian. Gue pengen lihat kalian berubah. Jadi orang biasa itu tidak akan ada tempatnya lagi di dunia ini. Lu harus mau lompat. Jadi ini bukan pilihannya kayak zaman bokap nyokap lu. Bokap nyokap lu dia gak lompat tebingnya gak masalah. Kalau lu harus lompat. Antara lu mati sekalian tuh lu jadi orang. Gue udah kasih tahu ya, krisis tahun 2030 ini akan jadi kesempatan untuk lu semua itu bisa naik kelas, naik tangga, dan naik level di kelas sosial.
Tapi gua di sini ngomong untuk 1000 2000 orang ya, yang di sini dan beneran mau berubah. Ini tahun akan jadi kesempatan sekali dalam seumur hidup. Ini adalah kesempatan yang terjadi tuh 100 tahun sekali ya. Ini kesempatan yang sama ketika lampu itu nyala, kesempatan yang sama ketika kereta kuda itu jadi mobil, kesempatan yang sama ketika internet itu muncul. Ini akan dilahirin orang-orang seperti Bill Gates yang baru, akan dilahirin orang-orang seperti Mark Zuckerberg yang baru. Dan lu nggak mau take part dalam revolusi digital ini, ya. Ini era pertama dalam sejarah manusia di mana manusia menciptakan uang yang sempurna dan lu nggak mau belajar tentang itu ya silahkan lah jadi pecundang. "Wah, Timothy bohong, saya ini paling kritis, saya tahu apa yang dilakukan Timothy." Gua itu bikin YouTube ini untuk bantu lu semua ya, gua sayang sama lu semua untuk keluar dari kemiskinan dan itu kan balasan lu semua dulu ya. Sekarang baru pada sadar lu semua. Coba ya, gua ngomong bahwa 2025 itu akan jadi tahun lu bisa jadi kaya. Ini kesempatan sekali dalam seumur hidup dan lu masih nggak mau denger gitu, lu nggak mau belajar, lu nggak mau denger. Dari gua ngomong deh, dari video terakhir yang gua ngomong, 2025 akan jadi tahun lu bisa kaya dari kripto. Berapa banyak dari lu yang udah belajar? Berapa banyak dari lu yang udah investasi leher ke atas? Yang action tuh berapa? Dikit kan? Itu dia, penakut. Terus semua yang nanya, "Oh mulai bingung belajar dari mana?" Gua bikinin akademinya. Tapi yang belajar berapa dari lu? Dikit kan? Itu bukti bahwa semua ketakutan yang gua sebut tadi itu nyata. Mau jadi kaya di dunia ini simple. Lu cari sesuatu yang semua orang mau dan gak ada orang yang bisa hentikan. Dan jawaban itu adalah kripto. Gue keras bukan berarti gue mau lihat lu jatuh, enggak ya. Gue mau lu berubah. Gue akan berikan tamparan-tamparan seperti ini biar lu bisa berubah dan lu bisa ngaca akan kondisi hidup lu jadi lebih baik. "Oh ini begini, harusnya kamu usahanya begini." Enggak. Lu cari interviewnya Warren Buffett, dengerin. Lu cari interview Jensen Huang, dengerin. Lu cari interview Elon Musk, dengerin. Bukan dengerin mak bapak lu gitu. Sorry aja nih ya. Karena kalau lu mau ubah kan hidup lu ya. Kalau menjadi orang biasa-biasanya lu klik close aja, lu nggak usah nonton gua gitu kan. Tapi gua ngajarin yang fakta nih, yang bener, yang ada terjadi. Lu kalau mau hidup lu berubah ya lu harus melakukan sesuatu yang beda. Lu nggak bisa pikir dengan cara yang sama kan. Lu aja bingung sekarang ketika gua ngomong, lu dulu benci sama gua, lu dulu skeptis. Lu sekarang lu pikir-pikir lagi, kok bisa segoblok itu gua ya dulu? Pikir lagi sekarang, kok gua hidupnya bisa segoblok ini ya jadi kayak gini. Coba lu pikir. Gua udah analisa semuanya ya, level hutang US ke GDP-nya. Kita lihat dari central government deficit di US ya. Ini akan ada krisis hutang. Ini siklus yang terjadi setiap 10 tahun sekali, 2008, 2020 dan 2030. 2020 pun gua rasa itu belum krisis ya. Itu hanya akal-akalan mereka untuk mencetak uang lebih banyak lewat stimulus. Ini gua nggak ngomong ngemeng ngasal-ngasal, ini berdasarkan data, fakta dan angka ya. Dan itu kenapa gue build portofolio investasi gue seperti sekarang ya, seperti demikian. Karena gue tahu ini akan banyak disrupsi ya. Akan saham-saham banyak yang terdisrupsi. Kenapa? Karena saham-saham juga sama, ya kan? Namanya perusahaan itu menyediakan produk, barang dan jasa. Ketika nanti ada yang lebih bagus lagi menyediakan produk, barang dan jasanya, yang lain itu akan hanyut. Dampaknya ini ke negara berkembang ini gue kasih tahu, US aja kan kena dampaknya luar biasa, tapi dampaknya ke negara berkembang apalagi negara-negara yang tidak punya ketahanan pangan itu akan luar biasa ya dampaknya dibanding yang kalian pernah bisa lihat. Gue harap semua orang yang nonton sini jadi seseorang. Lu bisa ikut dalam misi gue karena gue mau memperbaiki dunia ini ya. Gue pengen bikin edukasi di negara ini at least ya. Belum dunia lah, edukasi ini di negara ini jadi lebih baik. Karena dengan edukasi yang lebih baik, gue bisa eradikasi yang namanya kemiskinan. Gue bisa bikin manusia itu jadi ras yang lebih maju. Itu adalah legacy gue yang mau gue tinggalkan di dunia ini. Dan karena gue bikin video-video seperti ini. Karena gue peduli sama kalian dan gue sayang sama kalian. Gue pengen lihat kalian berubah. 2025 akan jadi tahunnya kripto. Banyak institusi yang masuk ya. BlackRock akan bikin tokenisasi di mana mungkin saham-saham nanti formatnya pakai blockchain. Ini akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Dan dansa antara kripto dan AI ini tak bisa terbendung ya. Ini di sini gue akan kasih tahu sedikit ya bagaimana cara dunia bekerja. Dunia itu melihat orang ya. Dia tahu mana yang murni hatinya. Mungkin gue dikasih di posisi sekarang ya sama yang di atas itu karena dunia ini tahu bahwa apa yang mau gue gunakan dengan harta yang gue punya. Gue punya misi dari kecil. Gue punya misi untuk membereskan edukasi. Karena manusia itu gue lihat banyak sekali ya masalah yang bisa diselesaikan. Contohnya masalah nggak bisa makan, ya, masalah air bersih, masalah penyakit. Tapi menurut gue faktor paling fundamental kalau kita mau maju sebagai ras manusia adalah edukasi. Masa depan lu itu tergantung apa yang lu lakukan sehari-hari. Aksi lu yang lu lakukan hari ini bisa mengubah jalan hidup lu ke depannya. Winston Churchill pernah bilang, "There's nothing to fear but fear itself." Gue punya mentor yang selalu ngajarin gue, fear is not real. Ya, ketakutan itu tidak nyata. Apakah lu orang yang layak untuk dapat uang miliar atau bahkan layak untuk jadi kaya? Lu pernah mikir gak kenapa lu dikasih hidup yang seperti ini? Karena mungkin pertanyaan gue tadi, lu mikir apakah gue layak ya untuk jadi orang kaya? Mungkin lu sendiri jawab diri lu tidak layak. Bahkan dunia ini pun tahu bahwa lu tidak layak. Dan gue kasih tahu di sini, mungkin kalian akan ngerasa, oh pengen
pengen jadi kaya, pengen punya uang banyak. Tapi di saat lu tidak siap dan lu mendapatkan uang dengan cara-cara yang aneh, uang itu akan diambil dari lu dengan cara yang lu bahkan nggak paham. Itu akan justru jadi kutukan untuk hidup lu. Lu justru akan ngerusak hidup lu. Ini prinsip yang gua punya. Gua harap semua dari lu nanti ketika lu udah bikin duit dari hasil edukasi gua nggak minta kan, gua nggak pernah minta duit lu kan. Ya, yang gua bilang cuman lu tabung aja duitnya, lu beliin Bitcoin uangnya. Nanti ketika lu udah kaya ya 2040, 2045, ya mungkin kita akan bareng-bareng ya 1,7 juta orang yang nonton di sini sekarang. We'll do something together ya. Kita akan bikin sesuatu bareng-bareng, mungkin kita bikin sekolah yang masif puluhan ribu, tapi kalian tunggu aja gebrakan-gebrakan yang akan gua lakukan ya dalam beberapa tahun ke depan. Karena kalau sekedar cuman jadi kaya aja buat orang seperti gue itu terlalu mudah. Jadi gue butuh menyelesaikan masalah-masalah sulit yang ada di dunia ini. Gue selalu bilang ya di video-video gue sebelumnya, yaitu kekacauan itu adalah sebuah tangga. Ya, jadi kekacauan, chaos itu adalah sebuah tangga. Itu adalah kesempatan untuk kalian justru bisa naik kelas sosial. Gue cari barang-barang yang ibaratnya diskonnya tuh sekali dalam seumur hidup. Kesempatan sekali dalam seumur hidup. Hidup ini kan tentang bikin keputusan ya. Gue suka gambarin hidup ini seperti sungai. Lu bisa pilih ya mau ke cabangnya mana. Ada keputusan-keputusan yang lu lakukan setiap hari. Contohnya keputusan lu untuk klik video ini. Itu keputusan sederhana dalam hidup lu. Tapi mungkin bisa mengubah seluruh hidup lu ya. Ada keputusan-keputusan kecil yang lu lakukan di hidup lu. Ada keputusan biasa aja dan ada keputusan yang kalau lu bikin itu kesempatan sekali dalam seumur hidup lu. Gue banyak sekali dapat kesempatan seperti ini dan gue nggak pernah lewatin. Ketika gue dapat kesempatan ini sekali dalam seumur hidup gue, itu gue ambil dengan cepat. Waktu 2020 orang semua ketakutan, kira itu penyakit ya kan. Gue udah tahu itu dibikin di lab pasti. Dan baru dikonfirmasi minggu lalu oleh CIA bahwa itu benar dari lab penyakit. Gue gak peduli, lu pada takut, gue cari kesempatan di market. Kayak mata uang apa yang naik. Kayak ini kira-kira apa nih equity yang naik nih ya di capital market. Itu yang gue pikir terus. Gue cari kesempatan di saat orang tuh panik, krisis kanan kiri. Gue cari barang-barang yang ibaratnya diskonnya tuh sekali dalam seumur hidup. Kesempatan sekali dalam seumur hidup. Dan di saat gue lihat kesempatan itu, gue hajar pun pakai margin. Gue mati miskin sekalian gitu. Gue sibuk nyari barang mana yang diskon ini. Gue hajar pakai margin, gue jadi kaya raya. Duit gue mulai 1 miliar, selesai krisis itu semua 2022 puluhan miliar uang gue. Bahkan ada yang bilang gitu kan, oh dia sales Bitcoin. Ray Dalio presentasi nih tentang dia beli emas, apakah dia sales emas bos? Bukan ya. Lu ketakutan bahkan, apa kata orang nih pecundang nih. Banyak suka tanya gue, gimana kok kalau misalnya orang tua gue nggak support, kalau temen, ya peduli setan mereka support atau enggak. Ntar lu kaya mereka juga ngemis kok duit dari lu. Peduli setan temen lu, ini begini kripto. Kenapa lu takut diomongin sama orang? Mereka kan cuman bacot, ngasih lu duit. Nggak perlu takut sama omongan orang. Pecundang itu juga takut sama kerja keras. Mereka malesnya tuh sampai mentok. Ah mau kerja hari ini males mau tidur dulu takut kerja keras takut lah begini nggak mau kerja takut semuanya takut ya. Investasi ilmu takut ya, belajar takut, investasi pun takut, mau coba belajar bikin uang jadi uang itu takut, mau nuker waktunya untuk uang kerja aja juga takut. Takut mau lamar kerja gimana. Dan sekarang ini ada nih kripto nih. Ini inovasi baru yang terjadi 100 tahun sekali. Dan lu masih skeptis. Gua itu nggak cinta ya sama Bitcoin sama kripto. Gue lihat ini sebagai kesempatan untuk bikin uang yang luar biasa besar untuk bikin ribuan sekolah gua yang gua mau. Cuman itu tujuannya. Dan ada seorang artillery officer ya, bukan perwira tinggi ya, cuman artillery officer biasa ya bernama Napoleon Bonaparte. Dia lihat ini sebagai kesempatan. Napoleon itu menggunakan kekacauan ini, revolusi Prancis ini untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang military genius. Ya, dia adalah seorang yang pintar dan lihai dalam militer, dalam strategi perang. Dan ini bikin dia naik cepat sekali ya ke tangga sosial di zamannya. Jadi sama seperti Napoleon. Lu kalau lihat kekacauan seperti ini tangga ini bisa naik justru.